perkenalkan, nama saya Wanadia dengan NIM 1905-12507 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai organisasi keprofesian guru. Adapun materi ini saya angkat dengan bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan profesi guru yang diampu oleh Bapak Mahfud Alfusari MP. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian organisasi keprofesian guru yang pertama, dan yang kedua, tujuan dari organisasi keprofesian guru tersebut, dan yang terakhir mengenai organisasi keprofesian guru yang ada di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian organisasi keprofesian guru. Profesi itu bukan hanya sekedar pekerjaan atau vocation, melainkan suatu pekerjaan yang khusus, serta mempunyai ciri-ciri, keahlian, tanggung jawab, dan rasa kejawatan. Organisasi profesi merupakan suatu wadah atau tempat untuk para anggota profesional tersebut yang digunakan untuk menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, organisasi profesi guru dapat didefinisikan sebagai suatu koordinasi secara rasional. Untuk kegiatannya dilakukan oleh sejumlah orang atau guru yang bertujuan untuk mencapai pendidikan bersama yang dirumuskan secara eksplisit melalui pengaturan yaitu kode etik dan pembagian kerja serta melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru tersebut. Undang-undang tersebut mengatur prinsip profesionalitas seorang pendidik. Salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh seorang guru atau pendidik yaitu harus memiliki organisasi profesi yang digunakan untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan, yaitu dengan belajar sepanjang hayatnya. Poin kedua yaitu tujuan dari organisasi keprofesian guru. Secara umum, tujuan organisasi profesi guru ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karir anggota. Merupakan upaya para profesional untuk mengembangkan karir anggotanya sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Karir yang dimaksud di sini adalah perwujudan diri seorang pendidik tersebut kepada profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Orang lain di sini yaitu lingkungannya melalui serangkaian aktivitas. Yang kedua, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota. Merupakan upaya terwujudnya kompetensi guru yang handal dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi. Para pengemban profesi guru akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan dan atau mengembangkan kewenangan profesional. Yang bertujuan upaya para profesional untuk menempatkan anggotanya pada suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Organisasi profesi kependidikan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan atau latihan. Pendidikan atau latihan ini yang dilakukan secara terprogram,
Yang selanjutnya, meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi guru agar anggotanya terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi, baik itu dari pihak lain maupun dari pihak internal, dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, meningkatkan dan atau mengembangkan kesejahteraan, yang merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Yang ketiga yaitu poin ketiga, organisasi keprofesian guru yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PGRI. Siapa sih yang tidak kenal dengan PGRI? PGRI ini merupakan suatu organisasi yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan PGRI merupakan organisasi pertama yang dibentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat penjajahan Belanda, PGRI itu masih bernama dengan Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat banyak penyempurnaan, sehingga berdirilah PGRI pada tanggal 25 November 1945. Ketua Umum PGRI sekarang dijabat oleh Profesor Dr. Unifah Rosidi, MPD. Saat ini PGRI menjadi organisasi profesi guru terbesar di Indonesia, yang anggotanya sudah lebih dari 2 juta jiwa. Adapun terkait program kerja, PGRI berupaya untuk memfasilitasi pengembangan karir dan peningkatan mutu serta kompetensi profesional para anggotanya. Yang kedua, adanya Ikatan Guru Indonesia yang disingkat dengan IGI. IGI didirikan pada tanggal 25 November 2009 oleh Satria Dharma. Organisasi ini bermoto Sharing and Growing Together. Ini memiliki anggota yang berasal dari kalangan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Untuk kehadiran IGI ini diharapkan mampu mencetak guru-guru yang independen, serta mampu mengubah dirinya tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Tidak hanya itu, IGI juga berupaya menjadikan guru sebagai lokomotif penggerak perubahan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PGSI. Jika sebelumnya ada PGRI, maka ada pula PGSI. PGSI merupakan serikat pekerja profesi guru yang swasta, yang bersifat terbuka, independen, dan tidak terlibat dengan partai manapun, tidak terlibat politik praktis. PGSI merupakan organisasi profesi yang selalu berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta. Seperti yang kita ketahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen. Undang-undang ini berlaku secara umum, baik untuk guru PNS maupun swasta. Namun pada hakikatnya saat ini, kenyataannya keduanya memiliki ketimpangan tingkat kesejahteraan yang berbeda. Oleh karena itu, terbentuklah PGSI sebagai wadah atau tempat untuk menyetarakan kinerja dan kesejahteraan guru-guru swasta. Yang keempat yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia yang disingkat dengan FSGI. FSGI merupakan organisasi profesi guru yang didirikan di Pangangasan Timur pada 17 Januari 2002. Tepatnya di Tugu Proklamasi. Tujuan utama dibentuknya FSGI adalah memberikan kesempatan pada guru dan masyarakat untuk aktif dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan pendidikan, agar kebijakan tersebut bisa berkembang sejalan dengan keinginan pemerintah, baik itu secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian akan terbentuk demokrasi pendidikan yang harmonis. Yang kelima, ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan Pergunu. Pergunu merupakan badan otonom
NU yang menjadi tempat bernaungnya guru, dosen, dan para ustadz. Terbentuknya Pergunu ini diawali dengan Kongres Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun 1952. Salah satu hasil konferensi tersebut adalah mengusulkan adanya organisasi guru di lingkup pendidikan NU. Sebagai organisasi profesi, Pergunu mengusung paradigma profesionalitas, independensi, tidak berafiliasi dengan politik manapun, dan sejalan dengan Khittah 1962 yang menunjuk NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Yang keenam, Perkumpulan Guru Madrasah Penulis atau Pergumapi. Pergumapi ini didirikan di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu pada tanggal 8 Januari 2018. Organisasi ini menaungi guru-guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas madrasah yang ingin menulis di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya yaitu untuk membentuk organisasi ini adalah mengumpulkan atau menghimpun guru-guru madrasah yang ingin belajar dan mengembangkan bakat menulisnya lagi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pendidikan dan pelatihan, menulis, praktik menulis, dan penerbitan karya anggota. Yang terakhir, yaitu Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia atau PGM Indonesia. PGM Indonesia merupakan organisasi profesi guru madrasah yang beranggotakan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Untuk organisasi ini sendiri berdiri pada tahun 2008. Tujuan didirikan PGM Indonesia ini adalah menciptakan guru yang berkualitas sehingga suatu saat bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lainnya. Untuk meningkatkan kualitas guru, PGM Indonesia biasa menggelar seminar, baik itu seminar pendidikan dan pelatihan guru, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, kita akhiri dulu pembahasan kita mengenai organisasi profesional guru yang ada di Indonesia. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.